Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 metode cashwalk. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Di sini ada saya sendiri, Air Alifah Syukron Muhammad, berperan sebagai seorang klien. Lalu ada teman saya bernama Imam Budi Harjo, berperan sebagai pekerja sosial. Lalu yang terakhir ada Zahra Fagilah, berperan sebagai narator. Kasus ini menceritakan tentang seorang anak berusia 11 tahun yang dilantarkan oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut merupakan korban dari permasalahan yang dialami oleh keduanya. Pada akhirnya, klien ditempatkan di panti secara terpaksa oleh kedua orang tuanya dengan harapan watak keras yang dimiliki oleh klien dapat berubah. Selain itu, klien mengalami trauma karena dilantarkan oleh ayahnya. Yang pertama, engagement merupakan tahapan awal dalam menangani kasus bagi seorang pekerja sosial. Engagement adalah tahapan perkenalan awal dan kontrak awal di mana pada tahapan ini seorang peksos mencoba menjalin hubungan baik terhadap klien agar seorang klien dapat menerima dan merasa nyaman dengan kehadiran peksos. Dalam kasus ini, pada tahapan ini, seorang peksos melakukan pertemuan pertamanya di panti tempat Dal tinggal saat itu. Dalam pertemuan ini, peksos mencoba membangun hubungan awal yang baik dengan si klien dengan memulai percakapan ringan dengan small talk dan juga menggunakan skill atau kemampuan yang dimiliki peksos untuk membangun hubungan yang baik dengan klien tersebut. Assalamualaikum adik, selamat pagi. Waalaikumsalam, Kak. Perkenalkan, nama kakak Imam Budi Harjo. Kakak pekerja sosial dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, kakak biasa dipanggil Imam. Nah, karena kakak udah memperkenalkan diri, sekarang kakak mau tahu dong nama adik siapa? Nama aku Dal, Kak. Wah, nama yang bagus. Kakak boleh tahu nggak kabarnya adik sekarang kayak gimana? Sehat, Kak. Alhamdulillah, kakak ikut senang mendengarnya. Oh iya, kakak boleh tahu nggak di mana tempat dan tanggal lahir adik? Aku lahir di Jakarta, 9 November tahun 2009. Oh, baik. Jakarta, 9 November 2009. Berarti saat ini adik berumur 11 tahun ya? Iya, Kak. Sekarang umur aku 11 tahun. Berarti kalau umur 11 tahun saat ini adik sedang berada di bangku SD ya? Kalau boleh tahu kelas berapa ya adik? Kelas 5 SD, Kak. Kelas 5 SD. Oke, baik-baik. Kakak boleh tahu nggak alamat adik di mana? Ini tempat tinggal saya, Kak. Oh enggak, maksud kakak sebelum di sini, sebelum di panti, adik tinggalnya di mana ya? Oh, di Kampung Gandaria, Jakarta Timur. Adik tinggal di Jakarta Timur. Adik anak keberapa dari berapa bersaudara ya? Kakak boleh tahu nggak? Anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, anak pertama. Sama dong kayak kakak. Kakak juga anak pertama nih. Berarti kita samaan dong. Iya, Kak. Kakak boleh tahu lebih dalam nggak perihal apa yang disukai sama adik? Nggak ada, Kak. Oh, oke, baik-baik. Sekarang kakak sudah tahu informasi tentang adik. Di sini kakak berharap adik bisa menceritakan semua permasalahan ataupun keluh kesah yang adik peroleh di masa lalu. Iya, Kak. Adik tenang aja di sini. Kakak bisa membantu menyelesaikan semua permasalahan masa lalu adik. Adik tidak usah malu. Rahasia adik pasti selalu kakak pegang kok. Itu kan selalu jadi sifat peksos yang kakak tanemin. Iya, Kak.
Oke, baik. Mungkin kalau memang adik belum mau menceritakan lebih tentang hidup adik, gak apa-apa. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya, adik bisa menceritakan apa yang adik ingin sampaikan ke kakak. Adik bisa ceritakan senyaman adik kepada kakak. Iya, Kak. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih adik sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kakak atur dulu ya dengan Ibu Panti. Senang sekali rasanya kakak bisa bertemu dengan adik. Senang sekali rasanya kakak bisa berinteraksi dengan adik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, assessment. Tahapan assessment merupakan tahapan di mana pekerja sosial mengumpulkan data-data atau informasi mengenai klien, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi kliennya untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerimaan pelayanan. Pada tahapan ini, pekerja sosial mengumpulkan data-data atau informasi mengenai kliennya, yaitu dengan mengajak klien untuk mengisi form asesmen yang berisikan tentang informasi yang mencakup sosial, lingkungan, asesmen mental atau emosional, kesehatan fisik, kegiatan sehari-hari atau instrumen, kegiatan kehidupan sehari-hari, ekonomi, serta pelayanan formal yang saat ini diterima oleh klien. Selanjutnya, setelah mengisi form assessment, dilanjutkan dengan membuat assessment tools. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam, Kak. Akhirnya kita bertemu lagi ya. Adik hari ini apa kabar? Baik, Kak. Alhamdulillah, ikut senang dengannya. Jadi rencananya pada pertemuan kali ini sesuai yang disepakati pada pertemuan sebelumnya, kali ini kakak rencananya akan melakukan assessment ke adik. Iya, Kak. Nah, nanti kita akan membuat yang pertama itu ada genogram, Napoleon Hills, dan ada body map. Jadi untuk genogram itu menjelaskan dan bertanya tentang struktur keluarga adik. Dan untuk Napoleon Hills, adik harus menjelaskan keinginan ataupun cita-cita di masa depan yang adik pengen capai. Dan untuk body map, adik harus menjelaskan apakah di sekujur tubuh adik ada bekas luka dari masalah yang telah adik dapatkan di masa lalu. Iya, Kak. Oke, kita langsung mulai aja ya adik. Let's go. Untuk genome map. Sebentar ya, kakak ambil buku dulu. Untuk adik saat ini berhubungan baik nggak dengan kakek dan nenek? Aku nggak tahu, Kak, kakek yang mana. Cuman paling nenek aja sih. Oh, tapi untuk sama nenek berhubungan baik sampai sekarang? Baik, Kak. Oh, masih baik ya. Kalau untuk hubungan baik dengan bapak dan ibu, sebelumnya manggilnya bapak apa ayah? Ayah, Kak. Oh, ayah, ya. Hubungan dengan ayah dan ibu. Gimana? Apakah masih terjalin baik sampai sekarang? Aku nggak tahu, Kak, ayah di mana. Oh, Paling cuman komunikasi sama ibu aja. oh adik nggak tahu ya keberadaan ayah sekarang di mana ya? Oke, kakak catat dulu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya adik bilang ya, adik bertemu anak pertama dari 2 bersaudara. Berarti kamu mempunyai adik ya?
Iya kak, punya. Gimana hubungannya dengan adik sampai sekarang? Apakah masih terjalin baik? baik kak. Baik ya, baik, baik. Gampang. Mungkin untuk menjelaskan struktur keluarganya sudah cukup. Sekarang kakak mau nanya dong, cita-cita ataupun angan-angan yang ingin adik capai di masa depan. Adik kan saat ini berusia 11 tahun, sedang duduk di bangku 5 SD ya. Iya kak. Kalau boleh tahu, adik pengen masuk ke SMP favorit apa? Mau masuk ke SMP ataupun ke MTS adik? MTS sih kak, MTS. Oh, mau ke MTS ya? Oh, berarti adik pengen memperdalam ilmu agama ya? Iya sih. Nah, nanti setelah lulus MTS, kira-kira adik punya angan-angan nggak pengen masuk SMA atau mau melanjutkan di MAN untuk menambahkan ilmu agamanya kembali? SMK sih kak saya. Oh, SMK. Kenapa tuh, Dik? Pengen bantu ibu aja kalau udah lulus. Oh, wah, niatnya mulia sekali ya. Pengen ngebantu ekonomi keluarga ya, Dik ya? Oke. Kalau untuk masuk ke dunia pekerjaan, adik udah punya belum angan-angan perusahaan apa gitu, Dik? Yang kira-kira adik pengen banget kerja di suatu instansi tersebut? Nggak tahu sih kak. Cuman pengen ke yang olahraga gitu. Pengen ke olahraga. Oh, berarti adik sekolah olahraga ya? Nggak juga sih. Oh, enggak juga. Oke. Ntar ya, kakak catat dulu. Ya kak. Nah, selanjutnya kakak pengen tahu dong mohon maaf ini sebenarnya adik, untuk di sekujur tubuh adik apakah ada bekas luka yang pernah dialami di masa lalu? Nggak ada sih kak. Nggak Aman-aman aja badan aku. ada, berarti alhamdulillah yang ada ya. Oke. Oh iya Dik, sebelumnya kakak mau ngasih tahu pada pertemuan kali ini kakak hanya mempunyai waktu 2 jam nih, kira-kira sampai jam 11 siang doang. Iya kak. Nah, seperti yang kakak sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kakak kan ini sebagai peksos, kakak bertugas untuk mendampingi dan membantu adik keluar dari masalah yang dipunya. Sekarang adik boleh menceritakan apapun yang adik ceritakan, apapun masalahnya. Jadi ya gini sih kak. Kayak aku ketahuan selingkuh sama ibu gitu. Jadi ibu diselingkuhin. Kesel banget sih rasanya kayak gitu. Aku ditelantarin lah akhirnya. Ya. Kakak sangat paham perasaan adik sekarang. Lalu sekarang hubungan ayah sama ibu masih bersama? Udah enggak kak, ayah nggak tahu kemana. Nggak tahu juga di mana. Baik. Turut ikut prihatin ya adik ya. Tapi ayah sama ibu adik tetaplah orang tua adik. Mau bagaimanapun, adik harus tetap sayang sama keduanya. Iya kak, aku sayang banget sih, cuman kesel banget gitu sama perlakuan ayah yang nyelingkuhin ibu, terus dia ninggalin aku. Nggak bertanggung jawab banget sih. Iya.
Berarti dari cerita adik yang udah diceritakan, kakak dapat menyimpulkan bahwa saat ini adik cuman berkomunikasi dengan ibu saja ya. Untuk bapak udah nggak lagi ya, udah lost kontak gitu ya. Udah jarang berkomunikasi. Iya kak, paling sekarang cuma komunikasi sama ibu aja sih. Itu juga ibu sibuk banget kerja, jadinya aku kurang diperhatiin gitu. Makanya sekarang aku di panti. Hmm, adik anak yang hebat, anak yang keren, masih bisa tersenyum sampai detik sekarang. Oh iya, sayang sekali jam sudah menunjukkan jam 11. Pertanda bahwa pertemuan hari ini sudah selesai. Adik harus tetap semangat ya, harus tetap bisa belajar terus dari masa lalu. Adik harus tetap menggapai angan-angan dan cita-cita adik yang sudah adik sampaikan ke kakak. Mungkin kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti bisa kakak bicarakan dengan Ibu Panti. Iya kak, Oke, makasih banyak ya adik. Assalamualaikum. sama-sama kak. Waalaikumsalam. Yang ketiga yaitu planning. Planning merupakan tahapan di mana pekerja sosial dan klien membuat rumusan-rumusan planning atau rencana yang akan dilakukan guna membuat klien keluar dari masalah yang dihadapi. Dalam tahap planning ini, ada tahap di mana pekerja sosial merumuskan tahap-tahap prioritas yang terjadi pada klien. Perencanaan pemecahan masalah adalah suatu proses perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah, serta penetapan berbagai sumber daya manusia, biaya, metode, teknik, peralatan, sarana, prasarana, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Peksos dan juga klien bersama dalam membuat poin-poin dan menentukan masalah apa yang akan diprioritaskan bagi klien dan Peksos. Masih bersama dengan klien, Peksos membuat poin-poin masalah. Lalu diidentifikasi oleh Peksos apa yang dibutuhkan oleh klien. Selanjutnya, Peksos mengevaluasi tingkat intervensi untuk setiap apa yang dibutuhkan oleh si klien. Lalu membuat Peksos dan klien membuat tujuan-tujuan apa yang akan dicapai. Selanjutnya, menentukan tujuan yang akan diambil klien. Yang terakhir, pada tahap ini, Peksos dan klien meresmikan kontrak dan kesepakatan Peksos dan juga klien. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam kak. Baik, untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya, alhamdulillah nih kakak kan udah mendapatkan informasi-informasi yang udah diceritakan sama adik pada pertemuan sebelumnya. Nah, rencananya pada pertemuan saat ini kakak ingin membuat planning nih untuk adik, membuat rencana untuk adik. Iya kak, baik. Rencana apa tuh? Nah, untuk ini kan adik saat ini lagi dipertemukan dengan masalah keluarga ya. Apa sih, kalau boleh kakak tahu apa sih yang saat ini adik butuhkan? Apa ya? Untuk saat ini aku pengen kumpul sih, pengen pulang ke rumah kak. Tuh. Ingin bertemu ibu, ingin membantunya. Nah, aku berharap banget sih gitu kan, punya keluarga yang di dalamnya terdapat aman, nyaman, dan kasih sayang sih kak. Paling itu aja sih yang aku mau saat ini, kayak gitu sih. Oh iya 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 iya. Berarti kalau kakak simpulkan adik ini pengen bertemu lagi ya dengan keluarga ya. Pengen kumpul keluarga lagi ya. Dan pengen permasalahan ayah dan ibu adik cepat selesai ya. Bukan begitu, Dik? Iya kak, benar sekali. Oke, baik. Kalau begitu, kakak akan melakukan yang harus kakak lakuin ke adik, yaitu mendampingi dan mengawasi adik, serta mengurus pendidikan adik ke tahap selanjutnya.
Tahap apa tuh, Kak? Eh, Oke, kalau gitu bagaimana kalau misalnya kakak menawarkan eh, adik untuk bisa lulus secepatnya di pendidikan yang adik tempuh saat ini, yaitu di bangku SD. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Kak. Nah, setelah itu nanti kakak akan membantu proses penceraian kedua orang tua adik ke lembaga yang bertugas mengurusi penceraian. Setelah itu, kakak juga akan mencarikan pekerjaan dan kursus menjahit untuk ibu kamu agar perekonomian keluarga kamu bisa dapat baik dan kamu bisa tinggal bersama keluargamu kembali ya, Dik ya. Iya sih, Kak, aku juga pengen mau lulus dulu gitu agar nantinya hmm, bisa dapat pendidikan yang baik gitu dan juga bisa membantu ibu untuk mencari nafkah. Oke, oke. Berarti sejauh ini adik setuju ya dengan rencana yang pengen kakak lakukan ke adik? Setuju, Kak. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak, Dik, ke kakak? Enggak sih, Kak, paling gitu aja cukup banget. Oke, kalau gitu berarti pertemuan hari ini informasi dan rencana yang kakak akan lakukan ke adik sudah selesai nih, Dik. Iya, Kak. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Oke? Oke, Kak. Oke, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Iya, Kak, terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi ini merupakan tahap pelaksanaan dari tahap sebelumnya yaitu tahap planning. Pelaksanaan pemecahan masalah adalah suatu proses penerapan rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kegiatan pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan, pemberian motivasi, dan pendampingan kepada penerima pelayanan dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, pengembangan masyarakat, resosialisasi, dan advokasi. Pada tahap ini, pekerja sosial dan kerabat dekat dari klien membantu proses klien bisa menjalankan keberfungsian sosialnya. Pada tahap ini, DAL mendapatkan pelayanan untuk pemecahan masalah. Kegiatan atau pelayanan yang dilakukan DAL memberikan hasil yang baik dari kegiatan atau pelayanan tersebut. Berikut kegiatan atau pelayanan yang dilaksanakan oleh DAL dan hasilnya. 1. Yang pertama, klien melakukan kegiatan secara disiplin di panti dengan bantuan pengurus panti. Hasilnya, klien menjadi anak yang rapih, mandiri, bisa mengurus pakaiannya sendiri, dan lebih bisa diajak kerjasama. Kedua, klien melakukan kontak dengan ibunya di telepon setiap minggu dengan bantuan pihak panti dan mengunjungi klien ke panti setiap 2 minggu serta berkumpul dengan klien di rumah setiap bulan. Hasilnya, ibu klien menghubungi klien via telepon setiap minggunya dan klien pulang ke rumah setiap bulan. 3. Klien melakukan pembelajaran serta kegiatan panti seperti belajar mengaji dan mengurus keperluan sendiri di panti dengan bantuan ustadz. Hasilnya, klien sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, menjadi anak yang rapih, mandiri, dan bisa mengurus pakaiannya sendiri dan lebih bisa diajak kerjasama. Keempat, klien melakukan pendidikan di sekolah dengan bantuan pihak yang menyalahkannya dan guru yang mengajarinya di sekolah. Hasilnya, klien lebih rajin dan menyelesaikan tugas sekolah, klien jadi lebih mudah berinteraksi di sekolah dengan temannya, klien melakukan konsultasi hukum di LBH APIK dengan bantuan Peksos. Hasilnya, ibu klien berhasil berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan dari pihak lembaga bantuan hukum untuk bercerai dengan suaminya, serta ibunya berhasil diikut kursus menjahit pada suatu lembaga. Assalamualaikum, adik. Waalaikumsalam, Kak.
Bagaimana kabarnya adik hari ini? Sehat? Alhamdulillah Kak, aman sentosa. Alhamdulillah. Ada kegiatan apa aja nih hari ini di panti? Kegiatan hari ini ada belajar sama mengaji Kak. Wah, asik banget tuh. Sangat bermanfaat lagi kegiatannya. Iya Kak, Alhamdulillah. Jadi begini, Dik. Setelah pertemuan kemarin di tahap planning, di tahap perencanaan, pada tahapan kali ini, kakak ingin melakukan tahapan implementasi, Dik. Pada saat ini, kakak ingin membahas apakah penyelesaian masalah sudah berjalan sesuai rencana atau belum. Oh, seperti itu ya Kak. Baik Kak. Pada saat sebelumnya, dari keinginan kamu yang bahwasanya ingin segera kembali ke rumah, pengen kumpul keluarga, ibumu udah bilang bahwa beliau harus mendapatkan mata pencarian terlebih dahulu dan gaji yang cukup, baru kamu bisa kumpul keluarga kembali. Terus gimana Kak perkembangan ibu aku saat ini? Nah, untuk saat ini pencarian antara ibu dan bapak, ayah ya Dik manggilnya. Ya, aku manggil ayah Kak. Ya, untuk saat ini pencarian antara ibu dan ayah. Adik sudah kami serahkan ke lembaga yang bersangkutan, yang menangani kasus-kasus perceraian. Konsultasi hukum bilang bahwa menyarankan ibumu melakukan komunikasi kembali dengan ayahmu agar bisa menggugat cerai ayahmu, gitu Dik. Loh, kok begitu sih Kak? Kenapa Kak? Nah, gini Dik. Jadi, hal tersebut dilakukan agar ibu adik bisa mendapatkan nafkah cerai dan untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat di masyarakat. Untuk sekarang, komunikasi antara keduanya masih berlanjut. Jadi, kamu tenang aja ya. Sudah ditangani oleh pihak yang berwenang. Oh, kayak gitu ya Kak. Terus gimana Kak tentang apa tuh kursus menjahit buat ibu aku? Oh iya, kakak lupa bilang tadi. Untuk saat ini, kakak sudah mengantarkan ibumu ke beberapa tempat kursus menjahit secara gratis dan sekarang ibumu sedang menimbang dahulu tempat kursus tersebut. Alhamdulillah. Ternyata seperti itu ya Kak. Dan juga ibu adik udah ditawari loh oleh orang lain pekerjaan. Pekerjaan apa tuh Kak? Jadi ibumu ditawari untuk menjadi pembantu rumah tangga di daerah Cinere. Gak jauh kok tempatnya dari lokasi kursus menjahit ibumu. Namun tawaran itu masih dalam tahap pembicaraan dari kedua belah pihak. Oh begitu ya Kak. Alhamdulillah. Tidak ada tawaran gitu. Oh iya, kakak mau nanya dong. Dengar-dengar kakak mendengar kabar dari Ibu Panti bahwa adik saat ini selalu dijenguk dan selalu ditelepon ya oleh ibu. Iya Kak. Alhamdulillah. Akhir ini ibu sering banget hubungin aku setiap akhir pekan. Terus juga ibu aku nih udah mulai jenguk aku Kak per 2 minggu sekali. Terus di akhir bulan aku senang banget kan. Akhirnya bisa kumpul juga kan, bisa pulang ke rumah, ketemu ibu, terus ketemu yang lain juga. Senang banget ya pokoknya akhir-akhir ini, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Kakak dengarnya juga ikutan senang. Benar-benar senang dengarnya adik udah bisa tersenyum lebar. Tidak seperti pertama kali kakak bertemu adik. Dik, mungkin cukup segini saja kali ya untuk sesi kali ini. Mungkin nanti kakak bisa menghubungi Ibu Panti kembali untuk pertemuan selanjutnya. Oke Kak, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih kembali. Senang bertemu dengan adikku. Assalamualaikum. Salam.
Yang kelima, yaitu evaluation. Pada tahap ini, pekerja sosial akan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dari tahapan sebelumnya, yaitu planning. Menilai terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan pada tahap planning, serta melihat kembali kemajuan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan sebelumnya dari kegiatan planning yang sudah dilaksanakan. Terhadap banyak kegiatan yang bisa tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan awal. Kegiatan tersebut adalah klien sering melakukan kegiatan di panti. Klien melakukan kontak dengan ibunya melalui telepon dengan bantuan pengurus panti. Klien mengikuti pembelajaran mengaji di panti dengan bimbingan guru agama. Klien mengikuti pendidikan di sekolah dengan bantuan para pengurus panti yang menyekolahkannya, serta klien melakukan konsultasi hukum di LBH APIK dengan bantuan pekerja sosial. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kemajuan yang dihasilkan oleh klien. Halo adik, Halo Kak. alhamdulillah adik, kita sudah melakukan seluruh step by step dari awal sampai akhir nih dik. Sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu namanya tahap evaluasi. Nah, di sini kita akan mengevaluasi seluruh rencana kita yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan sesuai yang ada di kontrak di awal. Baik Kak. Kakak pengen tahu dong, bagaimana kabar adik dan perasaan adik saat ini? Sumpah, alhamdulillah banget sih Kak. Aku ngerasa banget kayak selepas gitu. Terus rasanya juga seneng banget, terus nyaman banget sih. Pas waktu itu cerita sama kakak gitu, kayaknya plong banget gitu pada akhirnya. Seneng banget pokoknya deh, seneng banget. Wah, alhamdulillah. Perasaannya udah plong ya dik ya. Berarti sejauh ini apa yang udah kakak lakukan, apa yang udah kakak bimbing ke adik, alhamdulillah berarti sudah terjalani ya. Kakak ikut senang mendengarnya. Terus hubungan kamu dengan teman-teman yang lain gimana dik? Untuk saat ini saya masih agak ini sih Kak, aku masih kesulitan banget buat apa sih ibaratnya friendly atau buka diri gitu ke teman-teman. Tapi aku masih perlahan masih mau belajar buat membuka diri gitu. Tapi ya walaupun masih tertutup gitu sih Kak, cuman pengen banget berusaha untuk mencoba buka diri ke teman-teman. Oh, nggak apa-apa dik, pelan-pelan. Namanya orang baru masuk ke lingkungan yang baru pasti kayak gitu. Kayak seperti kita aja dik. Pas awal-awal kan kita juga masih canggung, masih kaku, belum terlalu luas seperti sekarang. Nanti juga berjalannya waktu, adik pasti bisa makin terbuka kok sama teman-teman adik yang ada di panti. Iya Kak, pastinya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Oh iya, terkait dengan ibumu, untuk saat ini kita sedang menunggu jadwal dari pengadilan untuk segera sidang perceraian. Terus ibumu juga menyetujui untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga sambil kursus menjahit. Seriusan Kak? Iya, dik. Alhamdulillah, senang banget dengarnya. Oh iya Kak, terus gimana Kak kelanjutannya Kak? Apakah aku nantinya sama ibuku atau aku nanti sama ayahku Kak? Itu gimana Kak? Oh, untuk saat ini kamu akan ditangani oleh lembaga hukum mereka dan juga akan didampingi. Oh jadi aku nanti dapat pendampingan dari lembaga hukum Kak? Ya, begitu dik. Oh ya ya. Oh iya, ada satu lagi kakak lupa. Kakak ingin mengasih tahu kabar gembira ke adik. Apa tuh Kak? Jadi gini dik, alhamdulillah nilai-nilai kamu bagus sekali. Perilaku kamu juga semakin baik. Senang sekali rasanya kakak mendengar dan dapat membantu kamu. Iya Kak, aku juga berterima kasih banget ke Kakak gitu udah mau bantuin aku keluar dari semua ini.
beruntung banget akhirnya bisa keluar juga. Ya walaupun belum sepenuhnya sih Kak, tapi alhamdulillah banget sih. Ya, tapi pesen kakak harus dipertahanin ya nilainya. Bahkan kalau bisa harus ditingkatkan. Siap Kak. Uh, mungkin terima kasih juga sudah menjadi klien yang baik untuk kakak. Terima kasih juga untuk waktunya yang sudah kamu luangkan. Jaga kesehatannya ya, Dik. Iya Kak, terima kasih Kak. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya yang udah Kakak sediain buat aku. Tetap selalu semangat ya, tetap selalu senyum, seperti yang kakak kenal. Siap Kak. Dadah. Dadah. Yang keenam yaitu termination. Tahap ini dilakukan apabila tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kontrak telah dicapai dan mungkin sudah dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti dalam pemecahan masalah. Dalam tahap ini juga membuat keputusan klien apakah melanjutkan prosesnya atau memutuskan prosesnya. Keputusan yang didapat dalam kasus DAL adalah kasus dialihkan dengan alasan revisi rencana pelayanan atau membutuhkan pekerja sosial atau unit yang lain. Hal ini dikarenakan pekerja sosial telah menjabarkan dan melimpahkan kasus dari klien dan ibunya kepada pekerja sosial di Panti Asuhan Al-Khairan untuk ditindaklanjuti. Perubahan signifikan dari klien sejak evaluasi terakhir menunjukkan hasil positif. Klien yang sebelumnya jutek, pemarah, dan sering membangkang kemudian berubah menjadi pribadi yang lebih sabar, disiplin, mandiri, dan taat beribadah. Kegiatan yang tertunda adalah ibu klien menginginkan status dan surat perceraian bisa disegerakan agar terhindar dari stigma negatif di masyarakat. Terdapat juga masalah yang belum bisa diselesaikan, yaitu masalah ekonomi. Ibu dari klien berharap supaya perekonomiannya kembali pulih agar bisa tinggal bersama. Respon dari klien maupun dari keluarganya terhadap pengalihan kasus ini adalah ibu dari klien menerima arahan tersebut dan setuju untuk dialihkan dalam pelayanan. Assalamualaikum adik, selamat sore. Waalaikumsalam Kak. Selamat sore juga. Bagaimana nih kabarnya adik hari ini? Alhamdulillah banget kabar aku sehat walafiat. Alhamdulillah. Seneng banget dengarnya, mendengar kabar adik makin hari makin membaik. Jadi gini pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita kan udah menemukan beberapa poin-poin masalah yang kemarin kita sudah buat, dengan opsi penyelesaiannya juga sudah berjalan dengan baik. Nah, memang belum tuntas secara keseluruhan, tetapi untuk kelanjutannya sudah ditangani oleh lembaga pendukung. Alhamdulillah. Aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak sih Kak buat Kakak gitu kan. Udah ngebantu aku banget untuk keluar dari semua permasalahan ini. Terima kasih banyak banget buat Kakak. Iya, kakak juga makasih juga ya pada adik yang sudah menjadi klien yang baik. Kakak juga mau minta maaf jika sewaktu-waktu pada pertemuan sebelumnya ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati adik. Kakak minta tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya, Dik. Iya Kak. Aku juga pengen minta maaf itu kalau awal-awal sifat aku kayak gitu. Maaf ya Kak. Iya, Dik. Jadi untuk selanjutnya adik akan diserahkan semuanya kepada lembaga yang berwenang. Jadi adik bisa meminta tolong lebih lanjut kepada lembaga pendukung untuk masalah
adik. Iya Kak, terima kasih banyak Kak atas semua bantuan yang udah Kak berikan ke aku dan ke ibuku. Jadi konsultasi kakak dengan adik sudah selesai sampai di sini untuk kedepannya. Semoga masalah adik benar-benar dapat terselesaikan sampai tuntas. Amin, amin. Terima kasih Kak atas dukungannya. Kamu baik-baik ya di panti, buat ibu kamu bangga sama kamu. Belajar yang rajin, tetap pertahankan nilai-nilai baikmu. Kalau bisa ditingkatin ya Dik ya. Kamu harus menggapai cita-cita kamu yang adik udah sampaikan ke kakak. Iya Kak, terima kasih atas doanya. Semoga Kakak juga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini menjadi akhir pertemuan kita Dik. Sekali lagi kakak minta maaf dan makasih yang sebanyak-banyak ya untuk adik ya. Iya Kak, aku juga terima kasih banyak ke Kakak sudah membantu aku. Iya, makasih ya adik ya. Selamat tinggal. Dah, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Salam. Yang ketujuh yaitu follow up. Pada tahapan ini, terjadi pemeriksaan ulang terhadap klien dalam beberapa hal. Proses ini bertujuan untuk memonitoring efek dari pelayanan yang sudah dilakukan. Proses ini bertujuan untuk mencari tahu apakah klien tetap mempertahankan perkembangannya dan masih melakukan fungsinya dengan baik. Pada tahap ini, pekerja sosial memeriksa serta memantau proses interferensi dan memonitori efek dari pelayanan yang sudah dilakukan oleh klien. Dan mempertahankan proses intervensi tersebut yang sudah dijalankan selama ini dan memberikan efek yang baik. Selain itu, progres yang dijalankan juga dijaga dengan konsisten. Assalamualaikum. Selamat sore adik. Waalaikumsalam, selamat sore juga Kak. Akhirnya kita ketemu lagi ya setelah sekian lama. Gimana kabarnya adik? Aku alhamdulillah sih Kak. Alhamdulillah. Sehat. Udah lama banget ternyata Kak kita nggak ketemu. Iya, alhamdulillah. Kita udah Gimana lama kabarnya banget Kak? ya nggak ketemu ya. Kakak juga ikut senang lihatnya perkembangan adik makin hari makin baik. Iya dong Kak, harus kan Kakak bilang kan harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kakak gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik kakak. Mantap, berarti adik benar-benar menerapkan yang apa udah kakak bilang ya. Iya Kak. Oh ya adik, ada info yang pengen kakak kasih tahu nih ke adik. Jadi di sini kakak ingin memberitahu kabar baik untuk adik bahwa adik sudah tidak perlu melakukan bimbingan lanjutan karena kakak rasa keadaan adik sudah cukup sangat baik. Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih ya Kak. Ya sesama adik, kakak juga senang dengarnya. Semoga adik dapat terus menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Semoga adik bisa Amin. menjadi anak yang soleha, bisa memaafkan kedua orang tuanya. Semoga semua cita-cita ataupun angan-angan adik di masa depan bisa tercapai. Amin. Terima kasih Kak atas semua doanya. Terima kasih. Iya, baik. Karena kakak nggak bisa lama-lama nih dik, mungkin pertemuan kita sudah benar-benar cukup sampai di sini. Kamu jaga diri baik-baik ya, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum. Iya Kak, siap. Kakak juga ya. Oke, makasih banyak ya adik. Ya, terima kasih juga Kak. Dah, assalamualaikum. Salam. Ya, sekian video yang dapat
kelompok kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.